family. Ya, naik familiar berarti mukmin sejati. Harus dilatih bil ilmi. Mulane iman itu ketika ada Allah fa'lam annahu la ilaha. Jadi kata fa'lam iman itu dengan L. Yang terkenal sampai nafal kan ja'al haqqu wa zaqal batil. Barang hak itu datang wa zaqal lan hilang. Apa al-batil itu barang apa? Kalau terang ya. Hak itu sesuatu yang nyata, yang wujud. Itu hak. Batil itu sesuatu yang tidak apa? Wujud. Memang nggak pernah ada. Ini kalau peragaan, ini kan kalau gue apa bos? Pulpen, apa ini? Iya apa ini? Jam. Berkorban lagi jam. Masih ini. Nah, ini kalau ini satu dapat satu, dua. Berapa? Biasanya begitu kan matematika. Yakin dua. Satu tambah satu 4 itu mungkin enggak? Ada. 1 ditambah 1 4 adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah kembali ada. Memang dari awal enggak pernah. Bodoh. Ketuhanane Yesus, ketuhanane berhala, ketuhanane wit gede itu pernah ada enggak? Tidak pernah. Dari disebut wama yubdi usul. Sesuatu yang batil enggak pernah terlahir, dia enggak pernah bermula, memang enggak pernah. Lho nak wonge sing yakin barang batil ono, sing yakin nak Yesus pangeran ono, sing yakin nak Lata Uzza pangeran ono, tapi barangnya enggak. Bang Mustafa ganteng ono ta ora ben? Ono dari rugi kok. Enggak iki ora ganteng. Dari rugi ora ganteng. Wong saleh kok dendam. Sebule Mustafa iso dendam. Gayane kok soleh. Gayane elek ra sih kok. Kok elek ya. Tomodo kan. Nah ini ayat favorit saya. Jadi saya itu belum pernah menakriri atau menafsiri Quran sebanyak ayat ini. Saya hafal ayat yang sejenis ini itu mungkin sampai 20 ayat. Itu saya setiap ngajar di sarang, di kajian, di studi tak ulang-ulang. Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam. Karena batil itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Yesus Tuhan itu tidak pernah. Kenyataan kalau Lata Uzza Tuhan tidak pernah. Begitu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga nggak pernah. Misalnya negara ini dapat rezeki min Allah, diatur oleh Allah al-mudabbir. Allah itu yang ngatur rezeki. Kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya. Semua yang ada di dunia itu mau variasi. Yang gantung no kesejahteraan negara, gantung presiden itu tahu ketemu nanti. Obat deh paham. Ini pokoknya dunia gak ada pengeran. Soal milah ya milah sesuai istihad. Sebenarnya orang sesuai order paham ya sesuai istihad. Tapi kita tetap yakin al-mudabbir Allah, ar-razzaq Allah, al-fatir Allah. Sehingga yang lain itu variasi. Kayak kalau nanti sampean ngaji pulau kan juga ada. Tapi aku yakin al-hadi yang memberi hidayah itu Allah. Sehingga saya tidak perlu mau luhur jika jadi wong ini kabel sing gerano. Ya sudah seperti itu. Nah, terus lalu ada orang mengatakan begini, dunia makmur itu sumber pangannya ada. Misalnya sumber pangan ono terus gempa dong. Mulai dari Bang Ghazali nak nonton lu ya, gue nak ngeloni wong ayu gue nak. Terus misalnya wong ayu, gue keloni itu sono gempa. Akhirnya omongan wong harus yang bener, berarti kan kalau omongan bener gini, ngeloni wong ayu gue enak, saat itu gak ono gempa, saat itu gak merengut, saat itu. Tapi nyatanya wong kan mau ngomong ngeloni wong ayu enak, padahal syaratnya, gue iso ngeloni gempa, gue iso ngeloni enak pas ngamuk. Nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid karena ngomongnya sepotong, dan yang bisa itu hanya Allah Subhanahu. Sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu. Iya, cara kowe dadi malaikat sing tukang nyatet rezeki. Ora kelakuanmu ku guyu.
Tidak ada malaikat yang goblok-goblokan kita, kayak malaikat tukang nyatet rezeki be aja. Nah, kok orang guyu ya, misalnya roken ditulis, misalnya roken orang tenang, misalnya umur apa itu? Berapa? 40. Lima dua khusus dong. Masa lima dua? Bodoh nih bodoh. Berapa? Orang dendam tuh. Misalnya Mustafa itu mulai 40 tahun mergawe keras untuk hari tua. Ini bayangannya hari tua itu umur 70. Tabelin malah. Mustafa itu mergawe tenan umur 40. Asumsi nih, kayak wong kota-kota ya. Asumsi nih, ibu hari tua umur pinten? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti, apa mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saya kan sesuk mati. Terus kamu dua niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyub gak? Bocah kok goblok ngono, mati. Iya tak, kira-kira. Orang aku jadi tugas malaikat paling seneng malaikat bagian rezeki, benih sonengnya. Betapa bodohnya kita. Betapa golek rezeki sing kowe ora bakal nanti hari tua. Betul ngene. Wah, anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok yang ngono sekali bapaknya mati didol. Kowe nyifati donya aku akeh ben anakku uripe makmur ben jelakar karo anak putu. Sementara catetane malaikat aku anak-anak tukang ngentekno donya. Kira-kira antarane sing mbok hayal mek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita ini sering menghayal sesuatu yang nggak pernah wujud. Kowe nyifati donya manfaat buat anak putu kan ora mesti wujud. Dan di sini kebodohan kita. Malah awal nyifati manusia wa kana al-insanu zaluman jahula. Wis akeh dolime akeh goblok. Zaluman ora dolim biasa banget, dolime jahulan banget. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang nggak pernah nyata. Mulane nak kowe diangen-angen iku sifatnya angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno kenapa kok ngumpul dunya? Ngumpul rahmati pangeran. Jadi pangeran itu kena jinnya. Kenapa musuh ngumpul rahmati pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmati pangeran. Itu insya Allah pangeran maklumi. Mereka tapi ada muni untuk hari tua jari malaikat. Sisa tak pelapes. Nah kita itu sering begitu. Padahal barang batil itu nggak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu nggak pernah. Tapi kue ngayal Tuhan. Nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, nggak apa-apa. Allah maklum. Celakaan kita sering salah dalam hal tahu. Mana disebut lapor takot to'abinakum bantulah angkum makuntum tasum. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngatakan kalau ngaji tentang putih-putih, kalau fatwa, karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampai yang sering bilang itu penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh top penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa? Hanya sujud. Nggak ada malaikat keteror. Wah ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut? Wah ini temannya besar, harus kita hormati. Orang iso malaikat buat teror. Tapi nak, wong sing tahu sujud itu pangeran iso apa? Malaikat iso keteror. Ini pernah sujud. Laki Allah wa huwa sajid. Ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah itu malaikat mikir tenang.
Ketika Allah mengumumkan, wa abdi lakiyani wa wasajid, ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Dia harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud. Didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah, malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud, wasjud waqtarib wa qum ma'an sajidin, wasjud robbaka wa'bud robbaka, itu status. Nah, status ini yang cara Allah penting. Kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan Biha ya ben sujud, anak putuku tak didik ya ben sujud, sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa, nanti kita akar sama Allah. Baru dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting, itu lagi mendingin. Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Jadi pengiran seliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mau gawanane laibun. Dulu saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafaroh. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai cilik, termasuk Perbaning Mustafa. Supaya saya tidak sombong, saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham? Terus TV anak, terus modelnya yang lo lah, pokoknya lah. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan dia. Nah nyifati sujud itu ngedikan begini sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pengiran. Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pengiran karena pernah berstatus sebagai apa, yaitu pernah apa. Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma. Nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak uang koyok gue mesti rapaham, tak jamin rapaham. Maksudnya ya iman tapi rapaham. Biasanya kita paham no maksudnya Nabi. Kue kenal Ruki, kenal Mustafa, orang no gunane. Tapi nak sujud iku no gunane. Sampai neng akhirat jadi iku sing luwih apik dibanding dunia saya isi. Ojo kok terus aku nak wis sholat sedurunge subuh terus dua kapital ya. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Niku wis insyaallah ku suara. Lah nek ana malaikat bacaan ayat iki. Kula nate ngaji malam. Aku seneng. Sayyidina Umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia persis kanjeng Nabi. Tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah. Pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin. Ini bukti nak Umar wali ini pangeran. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Ghulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar?
Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan kena panjen. Ben bar iki kena sujud tenanan. Wis ora kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham ya? Wis ora usah pesona. Maksudnya gini, rungokno tenan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik bisa ulang lagi. Maksudnya dene ra rido sing mateni dene kok mlebu swarga wis gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku izin. Piye tau sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong itu tahu sujud aku kok kon dakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong itu tahu sujud sampai aku. Kok kon aku ngelebok neraka piye tahu sujud sampai aku. Akhirnya dedame ora kasil, nek ditakoki pengiran ngono dene ra siap. Padahal dene kepengin sing mateni dene mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham ya maksudnya? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak sesuai. Satu ambisi, yang penting yang menang 0 sekian, puas. Kue sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liane itu variasi menurut kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa aja, sing ketangkep, saya orang ketangkep. Itu variasi. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Di CU mau coba itu baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter coba ada anak pang ya baik-baik saja. Entek, ini ngarepe pengiran ina dari ke alam woi. Yes. Wih, udah tak dia ya rantai iman. Apa wal udah bir arus. Nak mau coba mau saya do nangis. Tapi jadi iman makhluk. Ayo saya ini sing muda biru apa manusia. Allah Ar-Razzaq Allah tak manusia. Wes bener iman. Wes yakin. Gue agak kira jelas. Ini ruang tangan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jadi sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumpah ning ngarepe kan. Iku Nabi tetep sholat. Sampai jari Aisyah saking mangkel dulu turu malam. Iku nak Nabi sujud sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud apa nak Nabi ngadeg tak slonjorno. Iki bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulai bojo elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Terus elek kira. Ana bos kok. Nabi itu sholat nganti sikile melentok. Iku ning omahe Aisyah ta omahe Hafsah. Dulu Aisyah sejarah itu turun ning arep. Ora ngarah situ-situ tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes saya. Nabi ora wae. Tak baleni malih. Jadi kira cara berpikir gitu. Manusia sing mbok kenal ning dunya kabeh itu nanti gak nyafati kowe ning akhirat. Sing nyafati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kayak ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang nggak ngalang-ngalangi sujud, milih menteri, nah itu nggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke, saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke, saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat.
Fad'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liuqimus sholat, supaya mau sholat. Itu tidak apa-apa, tapi dibalik demi apa? Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat, tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Usah sampean ngandel kulo. Nah itu jenenge innamal a'malu binniyat. Semua itu terserah. Nabi direwangi perang koyo ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumang samu piye? Lalu sampai Nabi itu mau Gusti, kalau pasukan ini kalah, tidak akan lagi orang menyembah engkau. Itu dungannya yang badar. Orang yang ini. Sampai orang kayak sebut masa saya kafir Quraisy. Nah ini saya cerita saja. Dua pulau tenang, pulau sering jamu bujuk pulau. Nanti tadi, gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak dimanja, sampai terlalu hormat. Saya bilang gitu, aku orang darani ku anak, sebenarnya terus sujudku ya anak, aku sebenarnya mati. Jadi aku dulu anak itu penerus sujudku, penerus rumah sama aku dulu anak kayak wong, sebenarnya aku wong rumah tangga, bangunnya aku PKI langsung. Nah aku wong kapitalistik, dulu anak sebenarnya aku tua sing rumah tiku anak, sebenarnya aku nak tua sing rumah kudu. Iku wong fasik yo mikirin ngono, lha kita gunane opo dadi wong alim nak utek koyo utek wong fasik. Mestine dulu anak iki sing terusno sujud, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku. Mulane Nabi Ibrahim darani Abdul Anbiya mergo dekne iku urip mau cita-citane sitok wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang sing sukses dadekno kalimat thayyibah fi aqibi ing dalam anak tu. Jadi roh Ismail pelayon ini terus no tauhid, roh Ishak pelayon. Orang kayak kue, wah ini terus no pabrik. Sesuai roh anak pelayon ini terus no goblok kue. Barang anak goblok tenan pinter dong, kok persis. Jadi wong yo mikir, jadi kabeh dunya ramatane terus. Lani ya Tuhan nafsul mut aina irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan khuli fi ibadi. Dan ciri utama ubudiyah itu adalah apa su? Mulanya pertama surat Quran turun wasjud. Nah, sama nak takut caranya sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor itu banyak nipunya. Itu tadi, misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya, saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dapat cewek cantik. Tapi saya faktanya punya uang banyak tapi rano uang ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik, misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang nggak mau. Nah, aku mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadang seneng rogen, bocah kue ragil. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya ada. Mereka pada batil ya, dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa kan enggak? Enggak, yang solihah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti cek kan dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nanti duit bisa apa saja. Kata apa saja itu juga apa? Terus dia bisa ke langit. Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang roto-roto walawit tabal haku ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardi wa man fi hidunya rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mesti jajal misalnya. Wah, saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus gue setruk iso tetep duwe muake. Dapat perempuan cantik tapi terus gue kecelakaan. Terus impoten apa yo? Berarti yang benar kan kalimatnya gitu. Punya uang apa saja, punya uang banyak
Suwehak perempuannya mau, nggak sakit, nggak gempa, nggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu nggak kepakai gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek apa ra iso ra manusa kan gitu kan lumayan kan. Kowe tak ajari waras saudara di rumah. Nah iya kalau kalimat itu utuh pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tawar ayo kan yo di duwe akeh ya terus. Wedokane gelem pas sampe kelon ra ono gempa sehat. Sing wedok ya pas sapian apa nek gak ono anak nangis, gak ono tetep blok. Cara pekelon desik blok ya itu. Nah, sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba, misalnya gue di bojo ayu pekelon tapi kita Jawa ini umurnya tinggal berapa? Tapi tenggelam. Wah, kalau sering diparani ngomong yang pesimis. Kok jari Jawa tenggelam? Lo kok jadi Jawa? Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Muncul ora tenggelam ya tetep mati, aneh-aneh wae. Orang dia tahu tak kok, tak iman nona, tak syahadat nona, tak kok. Memangnya arah tenggelam terus mereka mati. Ruang ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duit agak itu kepenak, nak ono oksigen, nak dunia gak gempa, nak Indonesia gak chaos. Misalnya duitmu ada yang Jakarta, terus Indonesia chaos, sampai begogo, kerusuhan kayak kerusuhan lagi. Berarti nak ngomong gitu, uang banyak, lebih. Keadaan apa? Aman, gak gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah itu sing iso Allah doa alhamdulillah. Jadi eleng-eleng ya, jadi pulau suwon sangat. Tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngeleng nomor manusia itu. Kue di kuping sing gogo krungu iku kok sapa? Kue duwe mripat sing gogo delok iku kok sampai Allah ngelengkan satu persatu. Ailahum Allah, pada Tuhan yang berperan. Aman khalaqas samawati wal ardi, siapa sih yang menyediakan langit dan bumi? Coba misalnya uang banyak, terus bumi dijupuk oleh pangeran. Fa idza hiya tamut, terus bumi mengalami likuifaksi kaya ning gone di Sulawesi mawar. Dan Allah mengingatkan terus, amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamut. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu sifat Allah wal ardi dzatis sodq. Bumi itu potensinya memang pecah. Zatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab zat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sodq. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngintikan ayyak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Potensi bumi memang melumer. Tamur maknanya melumer. Cuma Allah nyontokno pira-pira ning Sulawesi tok. Contohnya sak Jawa ora tuntas. Itu pilpres. Coba, jadi Allah bilang, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, dong. Allah ingatkan, ayyak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan sampai pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji. Iso tangi, matur nuwun cek iso tangi. Bisa ibu jo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Nanti ngamuk tonggo seputih Gusti. Itu syukur. Nak bojomu njaluk duwe ke njaluk terus matur nuwun boten njaluk tonggo. Isine koyo apa nak njaluk? Ngamuk kowe matur nuwun, nak ngamuk tonggo isin kowe koyo apa? Berarti mestinya bojomu ngamuk pinter terus no. Lho kok pinter Mas? Lah iya ngamuk tepat. Jan omah iki ra duwe duwe mergo aku ya terus no. Iku bener ngamukmu. Wong di bojo pinter kok ngeluh. Pak, ruang tenang. Jadi datun itu cara bahasa Arab. Dati sot bumi itu potensinya memang. Terus tamur, iso melumer. Memang is didesain gitu. Coba bahwa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah ingatkan terus di surat Al-Baqarah. Amin tuman fisama ayyak sifat bikumul ardo faidah ya tamur. Dia yang terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah yang ngeleng. Kul aro'aitu min asbaha ma'ukum gorong famai ya'tikum bima imain. Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang tertelan bumi. Faidah apa? Terus famai ya'tikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali. Nah, tapi uang gak eling peringatannya Allah. Akhirnya sih dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut.
Yo wes akhirnya sedunia ini ketika ada pangeran, nah aku serah disebut ning bumi, akilukum ila nafsi. Urusan dunia tak pasrah nopo. Akhirnya wong kangelan, mergo urusan ora diurusi Allah, tapi diurusi diri apa? Sendiri. Akhirnya wong gak berumus. Pendidikan dia rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden dia rumus, ganti presiden dia ganti rumus. Perlu siji apa itu KTP gue ganti. Lah misalnya bener sing kertu telu, sedurunge ana kertu telu ya wong wis mangan. Sing bener kertu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi wong makmur mek kertu iku. Jare wong sing wis makmur, kowe urung presiden aku wis sugih. Jare sing melarat ya tetap marah. Akhirnya, tetap apa sing atur gue apa. Tapi tetap juga golput ya maksud gue. Artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid benar. Lah nek tauhid itu benar, kamu milih sesuai diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Yang penting ora sesuai order masing-masing. Mana Yunani Busur paling masyhur, Busur akhirnya paling masyhur. Dulu ulama-ulama itu ngendikan al-hukmu yaduru ma'ilati, hukum itu berputar sesuai alasan. Sekarang al-hukmu yaduru ma'ujroti, Yunani hukum itu berputar sesuai upahnya. Yunani paling masyhur yang antar kiai itu al-hukmu yaduru ma'ilati, itu yang benar Pak. Tapi sekarang al-hukmu yaduru ma'ujroti. Ada upaya biro terus wanita, itu musibah nasional hukum ya di rumah ujrot. Geleng-geleng. Jadi kalau tentang putih-putih kampanye, dan tentang lain-lain lo kayak ngotot. Kue naik mati, ibu konco ya rawon, wong tua ya rawon, anak ya rawon. Sing ono namun Allah Subhanahu. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal kronolil. Yang ada lo konco serawon. Anak bujuk lagi kabeh yaum yafirul marhumin. Hati wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likul limri'in minhum yawma idzin sya'nu. Kita hanya kembali ke Allah. Kembali ke Allah kok kowe saiki ngamal demi manusa. Terus manusa itu sapa? Ketika itu udah siapa? Itu harus dilatih terus sampai Anda ya. Lah nek iso ikhlas kudu dilatih sampai tahu ikhlas. Pisanlah tahu ikhlas wis lah dewe lama-lama kowe ning donya sudah tahun kau tahu ikhlas pisang bagus cukup, tapi wangannya rakaruan. Bacaan ikhlas dia tak warai lali, wes nganter. Lali itu ya lali, wah ikhlas. Ada masyhur bapak sering cerita, iya kuyunane, mung bapak kulon menjadi keluarga lah. Bapak Maksum nih gua, apa Bali Maksum Jogja itu santri ini kata ketemu kancane. Dia koncoran udah jangkar, so gayamu cuk santrimu akeh wiridan. Isin to be santrimu nak bersalam langsung layu ke santrimu akeh. Iya pertama isin suwe-suwe lali. Lah pas lali gua ikhlas. Jadi pertama kan sampai ras wiridan kan isin itu santri akeh langsung layu. Kedua yang mungkin isin. Suwe-suwe kan lali. Lah pas lali ku ikhlas. Ngaji ini kan pertama ngaji. Suwe-suwe kan lali. Pokoknya yang berwaya ngaji juga kita berangkat. Pertama kan aku akan perhitungan. Jadi kurang ikhlas. Nah ikhlas liu, ikhlas. Mau mana apa? Tambah ikhlas.